Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu, sahabat MKTV, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, puja mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kesehatan kepada kita, dan semoga hari ini menjadi salah satu hari yang penuh berkah, hari yang penuh keridhoannya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh buat kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan sampai kita dan sampai nanti akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu jalan keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Baik Bapak dan Ibu yang baik, sahabat MKTV dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Gatot Kuntakumara dalam acara Beranda Inspirasi yang ini ditayangkan di MKTV setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5, termasuk juga streaming MKTV dan di websitenya MKTV. Baik sahabat MKTV, kalau episode yang lalu kita berdiskusi terkait dengan bagaimana caranya mengambil keputusan yang efektif, dan di situ ada 5 poin. Salah satu poinnya adalah kita mengambil jalan musyawarah. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana agar musyawarah itu bisa berjalan dengan efektif, bisa menghasilkan keputusan yang baik, dan yang paling penting menjadi amal soleh buat kita bersama dan diridhoi Allah begitu. Karena apapun kegiatannya, aktivitasnya, maka sebenarnya yang terpenting adalah harus menjadi amal soleh. Mengapa harus jadi amal soleh? Karena kita itu aktivitasnya walaupun hanya sebatas rapat ataupun kegiatan yang lain, pasti waktunya keambil, waktu kita itu keambil. Habis, boleh jadi sejam, 2 jam, atau 3 jam. Sayang kalau misalnya waktu modal itu yang terbesar buat hidup kita terlewat begitu saja, nggak ada nilai ibadahnya, nggak jadi amal soleh. Maka sangat sayang kalau hal itu seperti terjadi. Maka rapat juga harus menjadi bagian dari kita untuk beramal soleh, untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT, dan kita harus mengikuti rapat yang baik sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita ada 7 poin agar musyawarah itu bisa efektif, bisa efisien, dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa ini menjadi yang pertama, menjadi kunci? Karena segala sesuatu kita kalau nggak berdoa, maka terkadang kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kemampuan, pengalaman, atau wawasan kita. Padahal sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Banyak hal, persoalan-persoalan selama ini kita hadapi namun juga selesai. Mengapa? Karena Allah yang mengatur itu semua. Kita hanya menjalaninya saja. Maka buat kita, buat orang Islam yang beriman kepada Allah, maka sangat penting, luar biasa pentingnya kita menggantungkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemegang jagat raya alam semesta ini. Sehingga yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Nah, yang kedua adalah kita membaca basmalah dan bersolawat begitu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa kita membaca basmalah dan bersolawat? Sebagai tahapan yang kedua untuk memulai sebuah musyawarah ataupun rapat. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi ini penting nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan tidak hanya rapat, segala hal aktivitas kita itu harusnya kita awali dengan membaca basmalah begitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang. Termasuk juga sholawat Nabi. Karena apa? Karena Rasulullah lah
yang membawa risalah Islam ini sebagai rahmat semesta alam, sehingga kalau misalnya kita berdoa dan kita itu tidak menyebut ataupun tidak berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka doa kita tertolak atau doa kita itu masih nggak afdol begitu, karena sebagai pembawa Islam, pembawa risalah kenabian adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, setelah kita membaca sholawat dan setelah kita membaca basmalah dan baca bersolawat, maka yang ketiga adalah kita harus memiliki pemimpin. Kenapa pemimpin itu harus hadir dalam musyawarah? Iya, karena sekian orang boleh jadi 3 orang, atau mungkin 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, atau lebih dari itu. Saat mengambil musyawarah, harus ada seorang pemimpin atau fasilitator agar jalannya rapat itu bisa lancar, bisa baik, mengatur lalu lintas komunikasi, siapa yang memberikan pendapat lebih dulu, siapa yang memberikan usul, kemudian bagaimana mengambil keputusannya, begitu. Maka sangat baik kalau dalam rapat itu, kalau misalnya belum ada pemimpin, maka ditunjuk salah seorang pemimpin atau sebagai fasilitator agar rapat ini bisa berjalan dengan terarah dan baik. Nah, yang keempat adalah tentu saja rapat ini diadakan harus ada agenda yang jelas, apa yang dibahas begitu. Jangan sampai kita kumpul rapat, ternyata yang dibahas itu dari A, B, C, D sampai Z, ngalor ngidul, ngulon ngetan begitu ya, nggak ada kejelasan, sehingga apa, hanya sebatas ajang gosip, ajang diskusi, bahkan perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang nggak ada solusinya. Maka sangat sayang sekali kalau kita sudah berkumpul, waktu habis, energi juga habis, namun setelah itu tidak ada kegiatan ataupun keputusan yang bisa diambil. Nah, yang kelima adalah harus ada waktu yang pas, yang tepat. Berapa jam kita ketemu nih untuk rapat? Sejam kah? 2 jam? 3 jam? Kalau misalnya 10 menit sudah cukup, 10 menit. Nggak usah berlama-lama begitu ya. Karena sebenarnya rapat itu, musyawarah itu yang penting adalah solusinya begitu. Nah, yang keenam, harus ada kita itu rasa menghormati kepada sesama. Jangan sampai orang lain sudah usul, kita potong usulnya, kemudian kita ingin usul kita atau pendapat kita itu senantiasa diakui, kemudian diberikan penghargaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kita membaca doa akhir rapat, kalau akhir majelis, atau doa untuk menyelesaikan musyawarah itu, begitu. 7 poin. Nah, insya Allah episode ini kita akan bahas beberapa poin yang semoga bisa bermanfaat buat kita bersama. Baik Bapak dan Ibu dan sahabat MKTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.